Hari demi hari, keadaan negara tercinta semakin menjadi polutan di mana-mana, polusi menyebar tiada hentinya. Lingkungan yang kotor pun semakin tak terkendali. Paru-paru dunia mulai terkikis, kesempatan bernapas menjadi menipis, dikarenakan oksigen yang mulai habis. Kurang tegasnya peraturan merokok, membuat jadi masalah tak mungkin berhenti. Aturan-aturan tak dipatuhi, bagaimana mungkin hak semua orang terpenuhi? Wahai mahasiswa para pejuang keadilan, inilah saatnya kita memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak untuk bebas dari asap rokok. Wahai mahasiswa para pejuang peradaban, selamat datang di podcast Ngobat, ngobrol bareng tokoh, persembahan dari bidang sosial politik BEM FK Undip, berisikan pembahasan isu terkini. Salam cinta, salam perjuangan, atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Halo Medpips, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap diberi kesehatan dan kekuatan di masa pandemi ini ya. Wah, udah lama nih kita nggak berbincang-bincang lagi di podcast Ngobat. Pasti teman-teman semua udah pada kangen dong. Wah, bener banget Kak. Podcast Ngobat terakhir kali itu bulan April kemarin. Jadi, sekarang saatnya kita bawain tema baru lagi di podcast kali ini. Pasti pada penasaran kan? Kira-kira apa ya tema yang akan kita bahas kali ini? Wah, yakin sih pada penasaran. Makanya kalian dengerin aja ya dari awal sampai akhir. Pokoknya tema kali ini tuh gak bakalan kalah menarik dari tema sebelumnya. Dan juga podcast kali ini tuh menghadirkan narasumber yang sama-sama keren dan terpercaya. Nah, bener banget tuh. Jadi, buat teman-teman semua, jangan pada ragu-ragu nih untuk dengerin podcast Ngobat. Ya, bener banget nih. Oh iya, dari tadi kita kan udah ngobrol tuh, tapi belum kenalan ya. Mungkin kita bisa kenalan dulu. Aku mulai dulu kenalannya. Halo Medpips, aku Faras dari Program Studi Ilmu Gizi Angkatan 2019 dan sebagai staf ahli di bidang sosial politik BEM FK Undip tahun 2021. Nah, aku gak sendiri juga kan, aku ditemenin sama Syafa. Halo Syafa. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Syafa dari Program Studi Keperawatan Angkatan 2020 dan aku juga sebagai staf muda di bidang sosial politik BEM FK Undip tahun ini. Nah, kali ini aku bakal nemenin Kak Faras untuk ngobrol bareng sama narasumber kita nanti nih. Ya, bener banget. Oke, sekarang kita langsung aja spill tema yang bakalan kita bahas di podcast kali ini. Apa tuh temanya, Syaf? Nah, tema yang akan dibahas kali ini yaitu kebijakan penerapan kawasan tanpa rokok di kampus. Mungkin teman-teman di sini ada ya yang udah pernah dengar tentang kawasan tanpa rokok. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih lengkap lagi dengan narasumber kita. Oh iya, di podcast kali ini ada yang beda loh dari podcast sebelumnya, karena kita kedatangan dua narasumber sekaligus nih. Nah, bener banget. Kita nggak tanggung-tanggung ya menghadirkan dua narasumber sekaligus. Pasti teman-teman semua nggak sabar buat tahu siapa narasumbernya. Oke, kita langsung aja ya kenalin narasumber kita kali ini, yaitu Kak Muhammad Atur Zulkarnain selaku Wakil Ketua BEM FKM tahun 2019 dan Kak Amar Fawaz selaku Koordinator Bidang Diplomasi dan Kemitraan BEM FKM tahun 2021. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Halo, selamat malam semua. Halo. Oke, halo Kak, selamat malam. Nah, mungkin dari Kak Atur dan Kak Amar boleh nih Kak kenalin diri dulu nih ke teman-teman di luar sana. Mungkin dari Kak Atur dulu boleh nih Kak, sekalian kasih tahu Instagramnya mungkin nih kali aja pada ada yang kepo pengen kenalan juga. Oke, selamat malam semuanya ya teman-teman. Kenalkan, nama aku Muhammad Atur Zulkarnain, biasa dipanggil Atur. Kebetulan saat ini statusnya udah bukan mahasiswa lagi ya. Kebetulan udah kerja. Ini Instagramnya @AturZLKRN. Silakan monggo dicari aja. Kalau mau diskusi ngobrol apapun, feel free aja buat DM atau nge-reach out.
melalui komen dan lain sebagainya. Mungkin gitu aja. Oke Kak, nah mungkin teman-teman bisa tuh ya, tadi udah disebutin juga Instagramnya, boleh nih yang mau nanya-nanya atau sharing-sharing gitu sama Kak Atur. Nah selanjutnya boleh nih Kak Amar nih, kenalan dong Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Amar Fawaz Handoyo atau biasa dipanggil Amar. Saat ini aku masih mahasiswa ya, sekarang masih semester 6 di FKM Undi Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk Instagramnya yaitu @fawaz_doy, FAWWAZ_DOEY. Nah itu dicatat aja ya. Itu aja dari aku. Oke Kak, wah ini udah disebutin juga nih Instagramnya Kak Atur dan Kak Amar nih. Boleh teman-teman semua follow ya Instagramnya. Oke, mungkin dari Kak Atur sama Kak Amar ini lagi di mana Kak? Kan kemarin tuh Lebaran ya, siapa tahu mudik gitu. Atau emang tadinya udah di rumah atau masih di Semarang atau gimana Kak? Kalau aku di rumah sih, nggak kemana-mana. Kemarin kan juga nggak boleh mudik ya, jadi ya di rumah aja. Dan terakhir ke Semarang pun itu sebelum puasa, jadi sekarang udah di rumah. Oh iya bener Kak. Kalau Kak Atur di mana Kak? Ya kalau aku kebetulan ini kayaknya lebaran kedua ya, nggak lebaran bareng keluarga karena tahun lalu kebetulan pas semester akhir nggak bisa pulang juga karena corona. Kebetulan tahun ini juga belum bisa kumpul langsung secara fisik ya sama keluarga di rumah karena ada tuntutan pekerjaan sih. Kebetulan sekarang lagi di Kalimantan Selatan gitu, jadi kita lebaran aja di mes gitu bareng sama teman lain tuh. Wah jauh banget Kak di Kalimantan ya. Iya. Oke Kak, kalau misalkan tadi kan Kak Amar itu lagi udah semester 6 ya Kak. Nah kira-kira kesibukannya apa Kak di semester 6 itu? Untuk kesibukan sih ya paling kuliah aja sama di organisasi di BEM ya, membantu teman-teman BEM. Kalau misalkan kuliah ya paling ditambah sama pelatihan sih, itu aja. Kak, berarti kalau misalkan Kak Atur sendiri kan tadi kan kerja, kesibukan dari kerja itu apa ya Kak? Mungkin kegiatannya ngapain gitu? Oke, kalau kerjanya sendiri kebetulan karena kita anak kesehatan masyarakat ya, terus juga kebetulan aku ngambil peminatannya sama dengan Amar ya di K3 Pengamatan Kesehatan Kerja. Jadi aku ditempatin di function SHE, Safety Health and Environment. Jadi aku yang mengurusin terkait masalah safety, masalah kesehatan, juga masalah lingkungan yang berkaitan dengan tempat aku bekerja sekarang seperti itu. Terutama perihal masalah mitigasi COVID ya, seperti itu. Jadi kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi selain 5M yang bisa kita tahu secara umum, jadi 1 poin lagi 1M itu kita mengisi kalau istilahnya itu kayak mengisi formulir tapi secara online menggunakan aplikasi namanya untuk memonitoring para pekerja. Jadi di situ sudah terdata terkait posisi geografis lokasi dari pekerjaannya ini, jadi bisa di tracking nih dia kemana aja melalui GPS-nya. Kemudian ada kuesioner isi apakah hari ini merasakan demam, batuk, pilek dan lain sebagainya. Dan juga perlu dituliskan juga nih kontak dengan orang lain semuanya yang dimana kontak tersebut jaraknya kurang dari 1 meter. Biasanya sih teman sekamar kayak gitu. Jadi emang benar-benar sibuk banget. Terus ada ini juga ya, ada tracingnya dulu buat karyawan-karyawannya ya Kak? Iya, belum masuk. Oke deh Kak, nah tadi kan kita udah kenalan, terus udah ngobrol-ngobrol banyak juga. Nah kita sekarang mau langsung tanya-tanya aja nih Kak ke Kak Atur dan Kak Amar tentang kawasan tanpa rokok. Nah sebelumnya ya mungkin di sini teman-teman ada yang udah pernah dengar tentang kawasan tanpa rokok atau yang sering kita sebut juga dengan KTR. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu apa sih sebenarnya KTR itu. Nah dari Kak Atur atau Kak Amar boleh nih Kak dijelasin lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi gitu tentang KTR. Jadi apa sih Kak sebenarnya KTR itu? Oke, jadi kalau misalkan kita lihat di beberapa peraturan terkait di undang-undang ataupun di peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan yang terkait tentang KTR ini, itu KTR atau kawasan tanpa rokok didefinisikan sebagai kawasan yang dimana kita itu atau nantinya saya itu nggak boleh digunakan untuk rokok, produksi rokok, menjual rokok, mengiklankan atau mempromosikan rokok itu sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat ya di FKM itu juga nggak boleh menerima beasiswa dari perusahaan-perusahaan rokok kayak gitu, karena itu bisa menjadi salah satu bentuk promosi terhadap produk-produk rokok. Oh gitu ya Kak. Oke. Mungkin dari Kakak ada tambahan lain?
Kalau aku nambahin dikit ya, intinya adalah KTR itu adalah tempat di mana atau kawasan di mana kita tidak boleh melakukan merokok maupun juga ada penjualan, promosi dan lain sebagainya. Kita lebih menitik beratkan bukan melarang orang untuk merokok kayak gitu. Karena banyak sekali bias-bias informasi yang ada di masyarakat, yang ada di publik, bahwasanya kadang kita nih anak kesehatan melarang orang untuk merokok dengan membuat kawasan tanpa rokok seperti itu. Sebenarnya simpel aja gitu. Kita di sini hanya ingin mendikotomikan dan juga ingin memberikan hak pada masing-masing kelompok antara orang yang merokok dan tidak merokok. Mungkin kita pernah menegur orang yang merokok ketika kita di tempat makan atau tempat umum. Tapi mereka selalu mengatakan dua hal. Pertama, mereka akan minta maaf dan mematikan rokoknya. Kedua, ada yang tipe ngeyel kayak gitu, yang dimana nggak mau, ya ini kan hak saya, rokok saya, kenapa ada yang mengatur? Ya logikanya kita balik aja gitu loh, kita kembalikan, ya kami di sini juga punya hak untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Logikanya sesederhana itu. Nah, terkait juga masalah sampah gini, kita masalah attitude gitu. Seringkali kita melihat di jalan banyak orang buang sampah sembarangan seperti itu, pertama puntung rokok kayak gitu, lalu dibuang tidak pada tempatnya. Besar harapan dengan KTR ini kemudian nanti disediakan pasti ada tempat sampah ya, mereka pun juga secara tahu dan mampu dan juga sadar untuk membuang sampah untuk rokok pada tempat. Jadi kalau menurut aku pribadi, KTR ini merupakan sebuah win-win solution bagi orang yang merokok maupun juga orang yang tidak merokok kayak gitu. Ya bener banget Kak, berarti memang KTR ini kayak bersama-sama gitu ya, biar apa ya, yang non perokok juga bisa menghirup udara segar gitu. Dan juga yang perokok ya silahkan gitu, kalau misalkan mau merokok ya pada tempatnya, tidak di yang ada KTR-nya gitu ya Kak. Ya betul, jadi dibagi gitu ya, masing-masing ada porsinya lah kayak gitu. Simpel dan sesederhana itu sih tujuannya sebenarnya gitu. Bukan yang murah-murah kayak nggak boleh merokok dan sebagainya ya. Logikanya kalau kita melarang semua orang lain untuk merokok ya itu juga menyalahi aturan undang-undang gitu. Secara di peraturan undang-undang tidak ada larangan secara konstitusional maupun secara yuridis orang tidak boleh merokok gitu kan. Yang ada adalah tidak boleh merokok pada tempat-tempat tertentu seperti itu. Salah satunya tempat-tempat pusat-pusat, beberapa titik lah. Salah satunya tempat pendidikan itu juga ada aturannya, nanti mungkin jelas lagi oleh Amar ya di aturan terkait nomor berapanya. Kemudian di institusi atau tempat-tempat yang berkaitan dengan kesehatan kayak puskesmas dan lain sebagainya kayak gitu. Bahkan ya sekarang pun juga kalau kita teman-teman pergi ke kafe, ke mall, rata-rata hampir semua udah KTR, pun juga dengan bandara, kemudian stasiun dan juga tempat-tempat publik lainnya seperti itu sudah dilakukan kawasan yang tidak boleh merokok sama sekali kayak gitu, bener-bener kawasan tanpa rokok kayak gitu. Namun mereka juga menyediakan tempat khusus bagi orang yang ingin merokok kayak gitu. Simpelnya sih kayak gitu. Monggo Amar bisa dijabarkan terkait aturan-aturan mainnya gitu. Kalau misalkan kita ngomongin terkait peraturan ya atau dasar hukum, ini emang banyak banget yang mengatur. Nanti juga ada peraturan-peraturan yang per kotanya atau per daerah atau per provinsi, itu juga ada peraturan yang mengatur terkait KTR ini. Nah, mungkin aku coba sebutin aja. Pertama itu ada peraturan bersama Menteri Kesehatan nomor 188 tahun 2019 dan Mendagri nomor 7 tahun 2011 itu membahas mengenai pedoman kawasan tanpa rokok. Terus kedua ada peraturan presiden nomor 109 tahun 2012 itu mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, dan di dalamnya itu disebutkan juga mengenai kawasan tanpa rokok, itu juga disebutin tempat-tempatnya apa aja. Itu ada dalam peraturan tersebut. Kemudian ada juga aturan yang dari Menteri Pendidikan, ini instruksi Mendikbud RI nomor 4/U/1997 mengenai lingkungan sekolah bebas rokok, dan juga Permendikbud nomor 64 tahun 2015 mengenai KTR di lingkungan sekolah dan dari Mendikbud. Terus juga ada yang peraturan untuk Jateng ya, itu yang disahkan pada tahun 2019, yaitu peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2019 mengenai kawasan tanpa rokok. Dan untuk kalau misalkan di Semarang sendiri itu juga ada beberapa peraturan. Pertama ada peraturan Wali Kota nomor 12 tahun 2009, itu membahas mengenai kawasan tanpa rokok dan juga kawasan terbatas merokok. Itu nanti coba kita bahas juga terkait kawasan tanpa terbatas merokok itu kayak gimana. Dan ada juga di Kota Semarang, ini membahas mengenai peraturan daerah nomor 13 tahun 2013, itu membahas juga mengenai kawasan tanpa rokok. Dari peraturan-peraturan yang ada di atas itu seluruhnya membahas kawasan tanpa rokok, dan disebutkan juga beberapa tempat yang mana diwajibkan
agar ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Itu ada 7 tempat. Pertama ada tempat ibadah, kemudian juga ada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, terus ada angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan juga tempat lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Nah, tadi juga aku sempat nyebutin mengenai kawasan terbatas merokok. Nah, itu apa? Kawasan terbatas merokok ini nanti dikhususkan untuk beberapa tempat. Jadi kawasan terbatas merokok ini merupakan tempat di mana disediakannya smoking area. Itu tadi kayak yang disebutin Mas Atur ya. Kayak misalnya di bandara, di kafe, ataupun di sebagainya. Nah, TM ini itu untuk tempat-tempatnya di mana aja. Kalau misalkan kita mengacu kepada peraturan, itu harus disediakan di tempat kerja dan juga tempat umum kayak gitu. Jadi kayak misalkan di kantor itu wajib untuk menyediakan smoking area, dan juga kayak misalkan di tempat wisata itu wajib untuk menyertakan atau menyediakan kawasan untuk merokok kayak gitu. Dan untuk tempat-tempat lainnya kayak yang tadi aku sebutin, tempat belajar mengajar kayak sekolah, kampus, atau tempat-tempat lainnya itu nggak wajib gitu. Atau ya mungkin lebih disarankan ya untuk tidak menyediakan tempat khusus merokok, bahkan ditekankan atau diwajibkan untuk menetapkan kawasannya itu menjadi kawasan tanpa rokok. Ini sebenarnya peraturannya banyak banget ya kalau misalkan aku sebutin mengenai kawasan tanpa rokok ini. Soalnya ini nyambung juga nanti ke undang-undang terkait kesehatan, itu juga terdapat peraturan KTR ini juga ada di Undang-Undang Kesehatan yang nomor 36 tahun 2009, itu ke pasal 113 sampai pasal 116 itu membahas mengenai kawasan tanpa rokok, mengenai bagaimana penetapannya, terus juga tempat-tempatnya itu mana aja, dan dijelaskan lebih lengkap lagi melalui peraturan presiden, melalui peraturan pemerintah, melalui peraturan-peraturan menteri. Itu dijelaskan lagi bagaimana sanksinya dan juga bagaimana tata cara penetapannya gitu. Mungkin bisa dilanjut aja, itu udah banyak banget peraturan yang aku sebutin gitu. Pemerintah dari mungkin Kemendikbud itu juga udah ada peraturan sendiri ya tentang KTR ini. Tadi kalau nggak salah juga Kak Amar tuh menyebutkan ya kawasan yang memang harus ada KTR-nya tuh ya, seperti kawasan proses belajar mengajar gitu, terus ada tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu memang udah ada peraturannya sendiri. Kalau nggak salah tuh dari buku pedoman gitu ya Kak? Ya, ada buku pedoman juga terkait KTR ini yang dibentuk sama Menkes dan juga Mendagri, tapi untuk buku pedoman ini juga mengacunya sama undang-undang yang tadi aku sebutin gitu. Khususnya yang di PBM atau peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Mendagri, itu juga semuanya lengkap tercantum mengenai KTR. Oke, berarti banyak juga ya ternyata peraturan yang mengatur tentang KTR ini. Nah, kalau urgensi dan manfaat dari penerapan KTR itu sebenarnya itu gimana sih Kak? Oke, ini aku coba jelasin sedikit ya. Nanti mungkin lebih dipertegas lagi sama Amar. Sebenarnya urgensi dan juga manfaat dari penerapan KTR itu kembali lagi pada statement kami di awal gitu. Bagaimana kami bisa memisahkan dan juga saling memberikan hak dan kewajiban bagi orang-orang yang merokok maupun yang tidak merokok, seperti itu. Karena yang namanya ketika kita merokok, apalagi di Indonesia ini sudah erat sekali kaitan dengan sosial, culture, budaya, bahkan secara politik, seperti itu. Tapi kita coba kesampingkan itu semua, yaitu lagi masalah pola perilaku hidup bersih dan sehat dan juga kepercayaan dari masyarakat sendiri di Indonesia. Ketika kita melarang orang untuk merokok kayak gitu, itu merupakan sebuah hal yang agak sulit dan mustahil untuk dilakukan di Indonesia saat ini kayak gitu. Ya, pertama dari segi regulasi masih simpang siur dan belum begitu jelas, meskipun dari yang disebutkan Amar secara regulasi itu sudah sangat-sangat detail, tapi kenyataannya best practice-nya penerapan di lapangan jadi katakan nihil banget gitu, terutama di ruang-ruang publik seperti itu. Kenyataannya teman-teman bisa melihat sendiri gitu. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk bisa setidaknya memberikan win-win solution antara bagi orang yang merokok dan yang tidak gitu loh. Ya, akhirnya diterapkanlah eskalasi eselon yang kedua gitu. Eselon yang satu melarang orang merokok nggak bisa, karena rakyatan tadi yang gue sebutin masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, culture, kita turunkanlah pada culture. Oke, lu boleh ngerokok tapi pada tempatnya. Kita bicara dari industrial policies, dari political will para pemimpin kita masih belum ke arah sana gitu. Bagaimana
meminimalisir angka perokok aktif dan pasif yang ada di Indonesia seperti itu. Karena kita bisa melihat sendiri juga kalau kita bicara aspek ekonomi ya, banyak juga perusahaan rokok yang sudah mulai mendiversifikasi bisnisnya gitu, nggak hanya rokok aja tapi ke lini-lini bisnis yang lain kayak gitu. Tapi memang aku akuin memang butuh proses dan waktu. Kalau kita bergantung pada 100% idealisme kita akan pada rasionalitas. Mengingat juga masalah rokok ini berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik, budaya. Maka dari itu langkah-langkah persuasif, pendekatan bertingkat dengan eselon-eselon yang tadi disampaikan, tingkatan-tingkatan tertentu itu bisa dilakukan. Wah, lengkap banget sih Kak. Iya, benar juga. Jadi urgensinya tuh untuk ini ya, menempatkan orang yang merokok dan tidak merokok itu pada tempatnya, dan juga sehingga biar non perokok itu mereka tidak menghirup udara polusi dari rokok sendiri gitu. Untuk meminimalisir perokok juga sih, benar. Mungkin dari Kak Amar ada tambahan lagi Kak? Oke, mungkin sedikit ya, aku juga setuju apa yang disampaikan oleh Mas Atur. Aku sejalan. Melihat bahwasannya perokok di Indonesia ini, ya kita nggak bisa bilang di kita ini udah banyak banget perokok yang ada di Indonesia. Kita nggak bisa kita pungkiri bahwasannya kita hidup dalam keseharian itu berdampingan dengan orang yang merokok. Nah, tentunya kita nggak bisa serta-merta langsung jangan ngerokok di sini Mas, jangan merokok di sini. Walaupun di situ nggak ada tandanya, kita nggak bisa melarang secara langsung kayak gitu ya. Dengan adanya kawasan tanpa rokok ini tentunya bisa kembali lagi ke statement yang di awal bahwasannya hak orang dalam menghirup udara bebas, hak orang dalam untuk merokok itu wajib atau harus sama-sama terpenuhi gitu. Nggak boleh ketimpangan di salah satu pihak. Melihat juga di Indonesia itu nggak ada kebijakan terkait yang melarang orang untuk tidak merokok, itu kan nggak ada ya. Dan ngeliat juga sisi dari ekonomi, bahwasannya di Indonesia ini pemasukan terbesar salah satunya ada dari rokok itu. Dan orang-orang pun kalau misalkan rokok yang ada di Indonesia pun harganya udah tergolong murah dibanding dengan rokok-rokok yang dijual di luar negeri. Karena itu disediakanlah yang namanya tempat khusus rokok atau smoking area agar haknya itu sama-sama terpenuhi. Oke Kak, berarti memang untuk penerapan KTR ini kan nggak bisa langsung yang semua orang bakalan menerapkan gitu ya Kak. Apalagi di FKM ini mungkin masih ada ya beberapa mungkin mahasiswa atau dosen-dosen seperti itu yang belum menerapkan KTR gitu di awal-awal. Nah, sebenarnya suka duka dalam penerapan KTR ini dari dulu sampai sekarang tuh gimana Kak suka dukanya? Suka dukanya mungkin lebih ke Mas Atur ya, dimana zamannya Mas Atur ini itu deket-deket banget sama pengesahan KTR yang ada di student center. Mungkin ini aku jelasin dulu ya gimana gambaran penerapan KTR. Jadi di Undip ini ada 2 tempat, kalau misalnya kalian tahu ada 2 tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Yang pertama itu ada di FKM, ini diatur dalam SKDK nomor 60/17-13/SK/2008 itu untuk FKM, dan juga ada untuk student center, yaitu melalui peraturan rektor nomor 11 tahun 2015. Nah, untuk di FKM sendiri itu sudah berjalan dulunya juga ini dibantu oleh para dosen kita khususnya dari peminatan PKIP. Nah, itu dibantu oleh dosen-dosen kita agar bagaimana nantinya FKM ini menjadi kawasan tanpa rokok, dan alhamdulillah udah berjalan sampai sekarang. Tapi emang ada beberapa tanggapan gitu. Ada yang beranggapan bahwa KTR-nya ini hanya di kampus aja, yang bagian satpam, bagian parkir itu nggak termasuk kawasan tanpa rokok. Itu ada yang berpendapat gitu. Tapi secara keseluruhan dari mahasiswa FKM-nya ini itu menganggap bahwa kawasan FKM baik dari kampusnya, baik dari segi lapangan, baik dari segi parkir, pos satpam itu adalah kawasan tanpa rokok kayak gitu. Ya, untuk kendala-kendalanya mungkin lebih ke bagian satpamnya itu emang sulit banget untuk diatur, walaupun kalau misalkan kita tegur satpamnya itu bisa aja, dan nanti dari satpamnya juga bisa menanggapi dengan positif seperti
gitu. Dan kalau misalkan di SC ini tentunya menjadi problematika gitu dalam keberjalanan kawasan tanpa rokok. Jadi sejak tahun 2015 ya, tepatnya di bulan Desember, akhir Desember itu di Student Center telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Namun masih banyak dari mahasiswa ataupun dari keluarga Undip itu belum mengetahui bahwasannya Student Center ini merupakan tempat yang ditetapkan sebagai KTR. Nah, ini menjadi problem juga, dan sempat juga dipasang tanda bahwa SC merupakan KTR, namun itu malah dicopot entah sama siapa dicopotnya. Jadi orang-orang pada nggak tahu bahwasannya SC ini KTR. Orang-orang ya udah bebas aja ngerokok di sana gitu, dan peraturan yang dibuat ini ternyata kurang berjalan lah mengenai KTR di Student Center. Oleh karena itu dari tahun ke tahun dari FKM, khususnya dari BEM FKM itu terus mengupayakan agar bagaimana kawasan tanpa rokok yang ada di Student Center itu bisa berjalan secara optimal lagi dengan kita mengaudiensikan kepada pihak rektorat, dan juga kita bekerja sama dengan para dosen, dengan pihak-pihak lainnya, agar bagaimana SC ini menjadi KTR lagi, dan tidak hanya itu, agar bagaimana KTR ini juga bisa terus selenggara di seluruh lingkungan yang ada di UNIF. Kak. Sorry tadi kepotong itu. Kalau suka dukanya ya tadi ya udah jelasin juga sama Amar. Mungkin aku mau ceritain pengalaman unik sih. Memang dulu waktu pas zaman aku masih di sekolah, ada roadshow KTR ya. Biasanya kita nih mau kayak sosialisasi kepada seluruh fakultas yang ada di UNIF terkait lebih ke pengenalan dan edukasi aja gitu. Kita connect ke sospol di BEM fakultas lain, kita ketemu, kemudian kita sampaikan gitu terkait penerapan KTR ini, baik buruknya seperti apa, ujiannya seperti apa, manfaatnya bagaimana dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah rata-rata mereka secara regulasi, secara aturan, secara konsep sepakat dengan apa yang kami sampaikan, dan sangat tertarik. Lalu memang kembali lagi kepada kendala penerapannya secara teknis seperti itu. Apalagi ini mohon maaf beberapa fakultas yang mungkin sudah diberikan sponsor dari perusahaan rokok kayak gitu ya. Sebenarnya ketika kita roadshow ke fakultas tersebut, kita juga tahu konsekuensi bakal dapat penolakan yang baik. Tapi simpel lagi nih, kita nggak bicara terkait lu harus terapin KTR di sini. Jadi kita lebih ke pencatatan ke mereka gitu kan. Ini bisa kita terapkan KTM nih, kawasan terbatas rokok. Jadi ya nggak masalah kalian ada sponsor yang sebagainya, tapi lebih ke mengatur orang yang merokok ini biar merokok pada tempatnya seperti itu. Kemudian real masalah SC ya gitu kan. Itu aturannya sudah dikeluarkan oleh Prof. Yos ya tahun 2015, Perek nomor 11 tahun 2015 terkait penerapan KTR di Student Center Undip. Tapi kenyataannya kan teman-teman bisa lihat sendiri. Cerita uniknya adalah pada saat dulu zaman-zamannya aku masih di BEM ya, waktu masih di Kabit Sosro, kita sering banget ikut konsol, mau ikut aksi, mau demo dan lain sebagainya. Kita H-2, H-1 pasti ada konsol dong. Entah itu kajian, entah itu apapun itulah, bahas rapat bersama semua warga Undip gitu. Iya, tanggapannya luar biasa. Apa nih mas, gini kita apa sampai ngomong apa gitu. Ya simpel aja aku sampaikan. Lu gimana terkait perubahan yang kita bicara hari ini tentang regulasi yang kita tuntut untuk diakomodir oleh pemerintah. Yang kita lawan ini adalah mafia besar dalam tanda kutip. Ketika tadi mau untuk memperjuangkan keadilan bangsa dan sebagainya, kita terlalu utopis bicara di sini, tapi lupa dengan aturan tempat sendiri. Gimana caranya kita mau mengubah hal yang besar, hal yang kecil aja kita nggak bisa taati. Itu menjadi cerminan, jadi diri kita seperti apa nantinya. Gitu loh. Mau usah bicara idealisme deh. Aturan gini aja lu nggak bisa naatin. Gimana kita bicara aturan yang besar yang mungkin ingin kita tuntut. Gitu loh. Pada akhirnya kita nggak lebih dari orang yang munafik. Ketika ngomong kayak gitu, kita denger lah pimpinan BEM pada masa itu, Undip, BEM fakultas dan sebagainya. Kira mereka sepakat di aturan forum agenda pada hari itu dan selanjutnya hanya dilarang orang untuk merokok. Gitu. Kalau merokok ada yang jauh di sana, gitu. Mau nggak mau gitu. Aturannya evidensinya udah ada. Nah masalahnya di mana? Di simbol-simbol larangan tersebut. Gitu.
pada saat itu kita sudah mencoba menghimpun dana, kita ada dana, kita mau pasang plan gitu, atau nggak banner kita pasang sendiri di SD. Tapi balik lagi, kesulitan secara birokrasi, secara administrasi yang berbelit-belit, izin harus ngomong ke Kementerian dulu, nanti diteruskan ke unit perlengkapan, unit rumah tangga, unit dan lain sebagainya. Harus ngeluarin. Kita yang mau masang bro, kita masang sendiri gratis gitu. Kita tahu tata cara masang gitu, tapi balik lagi sulit. Pada akhirnya kita cuma masang banner dan juga kita memasang kertas larangan merokok di student center yang kita laminatin, kita tempel. Tapi setelah itu seminggu kita tinggal udah hilang. Kayak gitu. Kita ngomong, ya ada orang lah, tanya copot lah, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, makasih Kak buat berarti memang ada sanksi gitu ya Kak buat yang melanggar KTR ini? Ada dalam penerapan KTR tuh ada yang melanggar pasti ada sanksinya gitu. Setiap aturan yang dibuat dan dilanggar pasti itu udah ada sanksinya tersendiri. Berarti kebanyakan tuh sanksinya ditegur dulu gitu ya Kak? Banyak sanksi administratif sih seperti itu gitu loh. Terkait teguran bisa, kemudian kedua secara administratif denda bisa, bahkan ada kurungan juga sampai pidana kayak gitu. Tapi ya penerapannya mentok-mentok mana sih administratif gitu, karena atau nggak ditegur doang gitu. Baik lagi best practice penerapan di lapangan yang itu ya agak sulit kayak gitu. Oke, berarti KTR ini udah diterapkan banget ya di FKM ini. Malah secara masif banget, ada sanksinya, udah ada peraturan yang tertulis juga. Nah sebenarnya kalau dari perizinan itu gimana sih untuk memperoleh perizinan ini? Kan masih banyak tuh fakultas yang belum menerapkan KTR ini secara masif kayak FKM ini. Nah, untuk ke birokrasinya atau ke advokasi ke dekanat atau langsung ke rektorat itu gimana ya Kak? Oke, langkah-langkahnya. Ini aku jelasin simple ya. Pertama tentunya kita mungkin dari BEM ya, itu nggak bisa jalan secara langsung tanpa ada dukungan dari pihak-pihak lain. Pihak lainnya ini siapa? Pihak lainnya ini bisa dari mahasiswa gitu. Pastinya pertama kita harus melakukan survei dulu ke lapangan. Apakah dari mahasiswa ini pertama ada yang perokok atau enggak? Terus kedua, setuju atau enggak kalau misalkan kampus ini dijadikan kawasan tanpa rokok. Nah itu kita harus perlu tahu dulu bagaimana kondisi lapangannya. Kalau misalkan gini, oke lah mahasiswa setuju, mayoritas setuju, pasti ini akan mudah gitu untuk melaju ke tahap selanjutnya. Tapi kalau misalkan kita lihat di lapangan ternyata mahasiswanya ini sedikit yang setuju atau banyak yang menolak lah terkait KTR ini, ya tentu itu akan sulit gitu untuk ke depan melihat juga dari para mahasiswa itu banyak yang nggak setuju. Nah itu pertama kita harus melakukan survei dulu ke lapangan, entah itu dari ke mahasiswa ataupun ke dosen. Nah setelah kita melakukan survei, anggaplah misalkan surveinya ini hasilnya positif ya, banyak mayoritas mahasiswa, sebagian besar mahasiswa itu setuju dengan penerapan kawasan tanpa rokok. Nah setelah itu barulah bisa dibikin kajian mengenai kawasan tanpa rokok ini. Nah setelah ada kajian, tentunya untuk melaju ke tingkatan yang lebih tinggi seperti audiensi ke pihak dekanat ya, ini mungkin untuk tingkatan fakultas, untuk masuk ke pihak dekanat kita perlu dukungan lebih gitu. Gak hanya dari suara-suara mahasiswa aja, karena kita lihat sendiri bahwasannya selama keberjalanan apakah permintaan dari mahasiswa itu mudah untuk dituruti oleh pihak dekanat. Tentunya ini perlu usaha-usaha lagi gitu. Nah tentunya biar agak mudah terlaksana, kita perlu dukungan pihak lain, yaitu bisa didukung oleh dosen. Yang misalkan kita cobalah kerjasama dengan pihak dosen yang berkaitan ataupun yang memiliki suara yang kuat gitu untuk menyuarakan aspirasi. Setelah kita dapat dukungan seperti dengan bukti tanda tangan, nah itu kita bisa coba melakukan audiensi kepada pihak dekanat. Nah kalau misalkan pasti ini ada peluang diterima dan juga ada peluang ditolak kan. Kalau misalkan diterima, oke, disusun lagi bagaimana
tata cara nanti pelaksanaan itu kayak gimana, bagaimana step by stepnya itu kayak gimana agar nantinya fakultas ini menjadi kawasan tanpa rokok. Tapi kalau misalkan ditolak, tentunya kita harus melakukan evaluasi gimana sih ke depannya agar nanti KTR ini bisa tercapai, bagaimana apa aja kekurangan kita dalam audiensi atau dalam tahapan-tahapan sebelumnya itu kekurangan kita apa aja ya gitu. Nah ini mungkin aku contohin ya dari segi FKM yang juga setiap tahunnya itu membuat kajian mengenai KTR. Ini mungkin aku ambil contoh dari yang tahun ini. Jadi tahun ini FKM juga menyusun kajian mengenai kawasan tanpa rokok, dan itu juga sembari menyusun kajiannya juga melakukan survei ke seluruh mahasiswa Undip, nggak hanya ke FKM, ini melakukan survei ke seluruh mahasiswa Undip. Apakah mereka merasa terganggu dengan asap rokok, apakah mereka mengetahui mengenai KTR itu apa, itu dilakukan survei dulu. Setelah itu nanti surveinya itu dimasukkan ke kajian menjadi data yang nantinya diolah agar kajiannya ini tuh sesuai atau kajiannya tuh real gitu dengan apa yang ada di lapangan. Jadi nggak main-main. Setelah itu setelah kajian selesai, ini juga kajiannya dari FKM itu nggak hanya dari sudut pandang mahasiswa aja, tapi kita juga melakukan konsultasi kepada dosen-dosen yang berkaitan ataupun yang lebih paham mengenai kawasan tanpa rokok ini. Itu juga coba kita reach dosennya, kita ajak untuk bekerja sama. Ini merupakan bentuk dukungan gitu dari dosen. Nah setelah itu juga dilakukan audiensi kepada pihak dekanat terlebih dahulu. Ini juga tujuannya untuk mencari dukungan agar bagaimana nanti kita bisa melangkah ke step yang lebih tinggi, yaitu kita ingin masuki pihak rektorat. Alhamdulillah ini juga didukung ya dari pihak dekanatnya, dan kemudian beberapa waktu yang lalu juga alhamdulillah terlaksana audiensi bersama jajaran Wakil Rektor 1 untuk keberjalanan atau optimalisasi kawasan tanpa rokok di Student Center, seperti itu. Oke, nah sejauh ini tuh bentar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, nah sejauh ini tuh pasti ada ya Kak perubahan sebelum dulu menerapkan KTR dan sesudah diterapkan KTR di FKM ini. Dan juga kalau nggak salah tuh FKM punya acara besar ya Kak terkait HTTS. Iya, dari FKM sendiri setiap tahunnya menyelenggarakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ya. Dan setiap tahunnya pasti mengusung tema yang berbeda, dan itu tahun 2018 itu mengusung tema mengenai optimalisasi kawasan tanpa rokok di SC. Jadi dibentuk kayak semacam acara gitu untuk mengingatkan kepada orang-orang Undip bahwasannya SC ini KTR. Itu juga sempat terlaksana gitu. Dan tahun ini juga nih HTTS FKM Undip itu menyelenggarakan acara, mungkin ini lebih ke webinar ya. Itu juga kita fokusnya atau topiknya nanti itu lebih ke lingkungan hidup, dan kita fokuskan ke kawasan tanpa rokok ini nantinya. Mungkin nanti dari teman-teman FK atau dari para pendengar bisa langsung aja join, bisa cek juga IG-nya HTTS FKM Undip ya. Oke, nah boleh banget tuh teman-teman dipantau terus Instagramnya tadi. Dan juga kalau mau join webinarnya boleh banget nih. Nah berarti perubahan yang terjadi apa sih Kak dari sebelum menerapkan KTR sampai sekarang diterapkannya KTR secara masif di FKM ini? Perubahannya, kalau misalkan di FKM sendiri, di FKM ya kalau misalkan di FKM ya kita tahu lah bagaimana keberjalanannya dari tahun 2008 itu udah diterapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Jadi para mahasiswa baru yang masuk pun dikasih tahu bahwasannya FKM ini KTR, jadi nggak boleh ngerokok. Bahkan dari FKM pun dari para jajarannya itu ya mengharapkan agar bagaimana mahasiswa FKM ini nggak ada yang ngerokok sama sekali, melihat dari segi bahaya rokoknya ya kita tahu sendiri. Terus kalau misalkan di SC dari HTTS tadi, kegiatan HTTS tadi itu ya paling nggak signifikan banget sih, itu hanya mengingatkan kepada orang-orang, tapi pada akhirnya
ya masih banyak gitu yang rokok di SC karena tadi nggak ada penandanya, nggak ada yang menunjukkan bahwa SC itu KTE gitu. Padahal kan udah ada peraturannya, tapi mahasiswa itu kebanyakan acuh, nggak patuh gitu terhadap aturan yang udah ditetapkan. Makasih banget ya buat Kak Atur dan Kak Amar nih buat sharing-sharingnya tadi nih tentang KTR. Udah benar-benar lengkap banget informasinya. Bermanfaat banget buat kita ke depannya gitu untuk memperjuangkan KTR di FK juga ya Kak. Iya, benar banget Kak. Dengan sharing-sharing ini, jadi kita bisa menambah pengetahuan dan insight baru nih. Nah, dari Kak Atur dan Kak Amar, boleh menyampaikan kesan dan pesan sebagai closing statement buat teman-teman di luar sana terkait KTR ini, atau mungkin ada tips juga buat kita yang mau memperjuangkan KTR di FK ini, Kak. Mungkin dari Kak Atur dulu boleh menyampaikan kesan dan pesannya, Kak. Silahkan. Kita sudah tahu ya terkait tujuannya apa, sasarannya apa, harapannya, outputnya seperti apa dan bagaimananya. Pun juga kita tahu juga dengan tantangannya. Salah satunya yang sederhana adalah terkait ya pasti akan ada cibiran dan lain sebagainya. Bias-bias informasi yang mengatakan kita yang melarang orang merokok dan lain sebagainya. Ya kita harus kuat dengan tantangan seperti itu ya. Tugas kita ada di sini sebagai edukator ya tentang masalah kesehatan. Memang tidak serta-merta untuk melarang orang merokok, tapi lebih bagaimana mendikotomikan dan juga memberikan hak-hak bagi orang yang merokok maupun yang tidak merokok kayak gitu. Dengan tujuannya seminimal mungkin adalah menekan angka perokok pasif seperti itu. Karena kan perokok pasif itu biasanya tidak terdata gitu. Sulit untuk data perokok pasif karena kadang orang yang perokok pasif pun juga nggak tahu kalau dia adalah orang perokok pasif. Kayak contohnya orang yang bekerja di kantoran, gimana kantor yang merokok dia nggak langsung dia juga menjadi sebagai seorang perokok pasif karena ketika kerja kantoran ber-AC, siklus udaranya tidak baik karena pakai AC karena tertutup ya otomatis dia akan menghirup asap rokok itu juga gitu dan pada akhirnya bahayanya sama aja gitu loh. Kemudian yang kedua, dan pernah capek lah untuk mengawal isu kayak gini gitu. Aku pun juga sudah menyampaikan pesan juga nih ke teman-teman FKM terkait masalah ini gitu. Jangan pernah capek untuk mengawal isu ini gitu. Walaupun juga ada yang mencibir atau yang bilang tiap tahun ini mulu isunya, ya memang benar gitu. Fokus isu kita secara keilmuan ya salah satunya adalah terkait masalah KTR ini, masalah kesehatan ini gitu. Ya selama itu belum selesai akan selalu dikawal sampai kapanpun gitu secara konsisten. Idealnya seperti itu. Kita kasih contoh deh karena kita analogikan. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar istilah kamisan yang dilaksanakan dari tahun berapa? Kalau dari tahun 2000 berapa sampai sekarang gitu. Yang pertama diinisiasi oleh para keluarga korban tragedi Trisakti gitu. Hingga saat ini yang semakin berkembang. Yang dilaksanakan pusatnya di depan Istana Negara setiap hari Kamis. Dari dulu sudah belasan tahun hingga tahun ini tidak pernah mereka sekalipun tidak melaksanakan kegiatan kamisan gitu. Lalu dikawal sampai secara konsisten hingga saat ini. Karena apa? Isu masalah tersebut belum terselesaikan sampai saat ini gitu. Harapannya seperti itu, kita semangatnya kurang lebih sama dengan orang-orang yang melaksanakan kamisan gitu loh. Karena bukan kita lah, anak kesehatan yang menjadi garda terdepan untuk mengawal isu ini ya siapa lagi kayak gitu yang mau aware kalau bukan kita sebagai anak kesehatan itu sendiri. Simpelnya di sana sih tuh harus semangat lah buat teman-teman FK yang lagi menerapkan KTR. Aku pikir dengan latar belakang keilmuan kalian di mana dosen-dosen latar belakang keilmuan juga tentang kesehatan tidak akan sulit untuk bisa diterapkan KTR di FK. Seminimal-minimalnya adalah kawasan bukan tanpa rokok tapi kawasan terbatas merokok gitu, dan itu merupakan sebuah progres yang baik kayak gitu. Dan juga seperti yang disampaikan Amar, teman-teman dari FKM insya Allah selalu siap terbuka gitu loh untuk membantu lah sebisa teman-teman untuk membersamai teman-teman FK agar tujuan terciptanya KTR itu bisa tercapai. Mungkin itu sih closing statementnya dari aku. Saya minta maaf kalau memang udah banyak nih yang aku sampaikan yang sekiranya
kurang berkenan atau mungkin kurang bisa dipahami oleh teman-teman, terutama teman-teman pendengar seperti itu. Oke Kak, terima kasih Kak Atur buat closing statement-nya. Mungkin dari Kak Amar gimana Kak? Dari Kak Amar sendiri gimana? Dari aku nggak banyak ya. Mungkin ya karena kita anak kesehatan, kita tahu sendiri bahwasannya dampak kesehatan akibat rokok ini pastinya udah pada tahu bahaya banget, bisa menyebabkan kanker dan juga bisa menyebabkan penyakit lainnya ya gitu. Dan rokok ini pun bahayanya nggak hanya dari pengguna aja, tapi dari orang-orang sekitarnya gitu. Mungkin ini juga menjadi penyebab harga rokok mahal dibanding ini ya. Kalau misalkan di luar negeri itu harga rokok mahal tapi harga miras murah, karena salah satu penyebabnya adalah rokok ini berdampak pada lingkungan, tetapi untuk miras kan berdampaknya hanya pada lebih ke pribadinya sendiri gitu. Dan dampak kesehatan yang diakibatkan oleh rokok ini pun nggak hanya pada perokok aktif, melainkan juga pada perokok pasif. Dan mungkin yang sedang ramai juga yaitu mengenai third hand smoke ya, yang dimana racun-racun dari rokok itu menempel pada benda yang mana nanti juga terhirup. Itu juga bahayanya sama gitu. Ya mungkin pesan aku untuk teman-teman FK khususnya ataupun secara umum teman-teman dari yang bergelut di dunia kesehatan, jangan takut, jangan malu untuk mempromosikan bahwa rokok itu berbahaya gitu. Ini kita nggak melihat hanya dari satu sisi aja, tapi kita coba melihat dari banyak sisi gitu, apalagi dari sisi ekonomi. Tentunya kalau misalkan uang kita hanya dihabiskan untuk rokok, tidak dipergunakan untuk hal-hal bermanfaat lain, itu kan juga merupakan suatu dampak gitu, bisa menurunkan kualitas ekonomi dari kita sendiri gitu. Nah, makanya dari teman-teman kesehatan teruslah aktif dalam mempromosikan kegiatan anti rokok. Nah, itu harus dipromosikan agar bagaimana nantinya perokok yang ada di Indonesia itu turun, khususnya perokok pada usia dini atau pada usia muda yang di bawah 18 tahun, karena kita melihat prevalensinya pun itu masih cukup tinggi ya. Di tahun 2000 mungkin bisa dicek di Riskesdas, ini juga mencapai angka 9,3%. Nanti kalau misalkan salah mungkin bisa dikoreksi. Nah, harapannya angka perokok yang ada di Indonesia ini tuh bisa turun, karena perokok juga merupakan beban dari penyakit-penyakit yang ditanggung oleh BPJS. Oleh karena itu sebabnya BPJS sering mengalami kolaps, walaupun pada tahun ini dari tahun lalu ya, kuartal akhir itu BPJS mengalami surplus kayak gitu. Mungkin itu aja pesan dari aku, tetap jaga kesehatan. Nanti kalau misalkan ada penjelasan dari aku yang kurang jelas, kita bisa sama-sama diskusi aja, entah nantinya melalui Instagram aku yang tadi udah disebutkan di awal ataupun melalui platform lainnya. Oke, mungkin sekian aja dari aku. Oke, terima kasih Kak Amar. Jadi kesimpulannya, kawasan tanpa rokok ini memang penting untuk diterapkan di berbagai tatanan, mengingat banyaknya perokok yang merokok di sebarang tempat dan juga dampak negatif yang diakibatkan dari rokok. Nah, kawasan tanpa rokok ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga sudah banyak terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KTR ini, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga ada buku pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok dari Kementerian Kesehatan. Nah, dalam untuk menerapkan kebijakan KTR ini memang lumayan panjang prosesnya, mulai dari mengadakan survei, kemudian membuat kajian, dan setelah itu dapat diaudiensikan kepada pihak-pihak terkait, seperti dekanat, birokrat, maupun rektorat. Nah, dan yang terakhir nih, kita sebagai mahasiswa jangan pernah lelah untuk selalu memperjuangkan kawasan tanpa rokok ini. Oke, terima kasih Kak sekali lagi untuk Kak Atur dan Kak Amar yang sudah bersedia menjadi narasumber pada podcast kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini dapat wawasan baru dan semoga FK juga bisa nyusul nih ada KTR kayak FKM.
Nah, kalau bisa juga ya mungkin dari BEM FKM tuh bisa collab-collab sama BEM FK tuh buat kajian ya, seperti yang tadi dikatakan sama Kak Amar dan Kak Atur ya. Kita bisa sama-sama memperjuangkan KTR ini di FK. Mungkin lain kali juga kalau misal offline kita bisa ketemu secara tatap muka gitu, biar nggak kenal online doang ya Kak. Baik, sekian dari podcast Ngobat episode kali ini dengan tema Kebijakan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus, persembahan dari Bidang Sosial Politik BEM FK Undip tahun 2021. Saya Faris Imtiaz. Dan saya Syavalina. Terima kasih, sampai jumpa selanjutnya.